Silakan masuk. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Ibda Putri yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya tulis data diri dulu Ibu ya. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu R, Baik Ibu R. Umurnya berapa tahun Ibu? 23 tahun. 23 tahun. Agamanya Islam. Alamatnya di mana Ibu? Salang Merangin, Pekerjaannya apa Ibu? wira swasta. Untuk pendidikan terakhirnya S1. S1. Untuk nama suaminya siapa Ibu? Tuan A, Umur suaminya berapa ya Bu ya? 25. 25. Alamatnya sama ya Bu ya? Ya, sama. Agamanya Islam. Pekerjaan suami apa Ibu? Wira swasta. Wira swasta. Pendidikan terakhir suami apa Ibu? S3. S3. Ngeri, Bu. Baik, sebelumnya ada keluhan apa Ibu? Baik, ini saya sama suami saya sudah menikah selama 2 bulan. Saya dan suami saya ingin mempunyai anak, dan apa saja yang harus dipersiapkan? Oh, baik. Sebelumnya saya akan mendata untuk pertama kali Bu menstruasinya umur berapa ya Bu ya? Umur 13 tahun. 13 tahun. Lama menstruasi berapa lama Ibu? 1 minggu. 1 minggu. Untuk sehari itu bisa ganti pembalut berapa kali Ibu? 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB? Belum. Belum pernah. Baiklah Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran menjadi kesiapan menjadi orang tua. Nah, di sini saya ada lembar balik, nanti Ibu bisa tanya-tanya melewati sini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan persiapan menjadi orang tua itu bisa meliputi secara perencanaan kehamilan, dan sekarang ibunya sudah sama suami sudah menikah ya, berarti tinggal merencanakan kehamilan. Terus persiapan psikologi, persiapan finansial, persiapan laktasi seperti ibu menyusui, terus persiapan saudara kandung seperti itu. Nah, untuk persiapan keluarga itu seperti dukungan dari keluarga, baik dari ibunya, dari suaminya, seperti itu, dukungan maupun support dari keluarga seperti itu. Nah, untuk persiapan kehamilan, karena itu bisa ibu bicarakan kepada suami untuk kehamilan secara hamilnya konsumsi makanan untuk kehamilan, nah untuk hamil itu juga pasti nanti mau lahirannya mau sesar atau normal, untuk persiapan keuangannya juga itu bisa dipersiapkan. Nah, untuk persiapan psikologi itu bisa dilakukan juga peran keluarga terhadap anak-anak juga yang lainnya juga. Persiapan finansial. Nah, untuk persiapan finansial itu bisa disertakan dengan ekonomi keluarga, seperti kebutuhan rumah tangga, berapa pengeluaran yang banyak, terus kebutuhan yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk persiapan laktasi itu seandainya ibunya bekerja, kalau punya anak itu kalau bisa selalu tetap menyusui anaknya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk persiapan saudara itu meliputi seperti saudara kandung, entah dari suaminya atau dari ibunya, untuk seandainya kalau anaknya ditinggal di rumah terus ada yang dijagain seperti itu. Nah, untuk menjelaskan tentang perencanaan keluarga meliputi perencanaan usia pernikahan. Nah, itu bisa sampai 20 sampai 30 tahun, membina hubungan antara pasangan dengan keluarga yang lain, seperti kelompok sosial, berencana kelahiran anak pertama, terus mengatur jarak kelahiran berikutnya. Kalaupun ibunya sama suaminya ingin mempunyai anak kembali, bisa diatur jarak kehamilannya. Terus
untuk berhenti melahirkan itu di usia 35 tahun. Terus merawat dan mengasuh anaknya juga dengan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti ASA, ASU, ASI seperti itu ya Bu ya. Untuk menjelaskan persiapan kehamilan itu juga meliputi dari pemeriksaan TTP ya Bu ya, terus juga status gizi, terus cek darah rutin, terus pemeriksaan urin, terus juga pemeriksaan yang lain-lain jika diperlukan sama dokter seperti itu. Nah, untuk persiapan gizi itu bisa Ibu konsumsi makan-makanan yang gizi seimbang seperti tablet tambah darah, asam folat, terus mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika Ibu mengalami yang menurut Ibu kurang nyaman di Ibu. Terus jika Ibu mengalami KEK juga bisa datang untuk konsultasi. Nah, untuk imunisasi tetanus juga untuk setiap calon ibu pasti diharapkan selalu sudah melakukan imunisasi tetanus seperti itu. Untuk kesehatan organ produksi selalu dijaga kebersihannya Ibu ya. Nah, kesehatan mental ibu, nah pasti setiap ibu hamil selalu mentalnya seperti kadang suka down kan, seperti kurang dukungan dari suami, dari keluarga, dari tetangga, dari lingkungan sekitar. Nah, untuk persiapan menjadi fisiologis orang tua itu bisa didiskusikan perubahan dan tenangan hidup yang akan dialami sehingga calon orang tua sudah siap dengan yang akan terjadi ke depannya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk menjelaskan tentang finansial bisa diskusikan persiapan finansial itu dengan pasangan tersebut untuk seperti dana yang bakal nanti lebih besar pengeluarannya seperti itu. Terus untuk persiapan ASI juga ya Bu ya. Persiapan ASI terbaik calon bayi itu memperhatikan nutrisinya, terus juga mempelajari teknik menyusui yang benar, membersihkan payudara, memotivasi diri sendiri untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 2 tahun. Menjelaskan tentang persiapan adaptasi ke saudara kandung seperti saudara ibunya atau ke bapaknya seperti itu. Untuk menghindari dari sibling Live-Hartley, contohnya dengan memberitahu anak awal kehamilan, terus juga melibatkan anak untuk kalau ibunya hamil kedua, terus memberitahu anak pertama, mengenali dia untuk merasakan ada bayi dalam kandungan yang bergerak. Terus juga melibatkan anak membantu persiapan kelahiran adiknya, terus juga membantu anak menyesuaikan perubahan ini, terus juga mengenalkan anak dengan profil adik bayinya agar mereka bisa tidak ada merasa cemburu antara adik dan kakak seperti itu ya Bu ya. Nah, baiklah, dari yang saya jelaskan apa Ibu sudah mengerti? Sudah. Apa ada yang Ibu ingin tanyakan Ibu? Tidak. Oh tidak. Baiklah, kalau begitu kalau seandainya Ibu ada keluhan lagi bisa datang kembali ya Bu ya. Ya. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Ya, terima kasih.